Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 2 di sini, saya mewakili Fitria Rahmayanti, Lydia Nurul Fitri, Rasil Andriani, serta saya sendiri Fajar Widi Pramono akan membahas tentang aritmatika sosial. Jadi dalam aritmatika sosial ini kita akan membahas harga penjualan dan pembelian, keuntungan, kerugian dan impas, diskon, pajak, bruto, tarah, dan neto, serta bunga tunggal. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas tentang harga penjualan dan pembelian. Jadi harga penjualan atau harga pembelian itu merupakan satuan yang digunakan oleh seseorang untuk menentukan jumlah dari harga suatu pembelian atau jumlah yang ia dapatkan dari suatu penjualan barang. Misalkan, Dian membeli sebuah buku tulis seharga Rp3.000. Kemudian, ia menjual buku tersebut kepada temannya seharga Rp5.000. Tentukan harga pembelian dan penjualan buku tersebut. Jawabannya, harga pembelian buku tulis tersebut adalah Rp3.000. Sedangkan harga penjualan buku tulis tersebut adalah Rp5.000. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang keuntungan, kerugian, dan impas. Keuntungan terjadi ketika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Maka didapatkan rumus keuntungan sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Lalu yang kedua ada kerugian. Kerugian terjadi ketika harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Maka didapatkan rumusnya kerugian sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Lalu yang ketiga ada impas. Impas terjadi ketika harga pembelian sama dengan harga penjualan. Maka didapatkan rumusnya harga penjualan sama dengan harga pembelian. Lalu di sini ada contoh. Yang pertama ada contoh keuntungan, yaitu Andi membeli sebuah tas harga Rp50.000 lalu dijual seharga Rp60.000. Maka keuntungan yang didapatkan Andi berapa? Kita memakai rumus keuntungan yang tadi, yaitu harga penjualan dikurang harga pembelian. Itu Rp60.000 dikurang Rp50.000. Berarti keuntungan yang didapat Andi adalah Rp10.000. Lalu yang kedua ada contoh kerugian, yaitu Dodi membeli sebuah sepeda seharga Rp700.000 lalu ia menjual sepeda tersebut seharga Rp650.000. Maka kerugian dialami Dodi berapa? Kita memakai rumus kerugian yang tadi, yaitu pembelian dikurang penjualan. Maka pembeliannya itu Rp700.000, penjualannya Rp650.000. Maka kerugian yang dialami Dodi adalah Rp50.000. Lalu yang ketiga ada contoh impas, yaitu Lula membeli sekotak coklat seharga Rp20.000 lalu dijual seharga Rp20.000. Maka yang Lula dapatkan adalah impas karena harga penjualan sama dengan harga pembelian, yaitu Rp20.000 sama dengan Rp20.000. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Diskon adalah potongan harga. Lalu harga kotor adalah harga sebelum dipotong diskon. Harga bersih adalah harga sesudah dipotong diskon. Untuk menghitung diskon sama dengan besar persen diskon dikali harga kotor. Lalu untuk menghitung harga bersih adalah harga kotor dikurang diskon. Ada contoh soalnya, yaitu Berta ingin membeli baju di sebuah toko. Pada baju tersebut tertulis harga Rp140.000 dan diskon 20%. Besar diskon dan harga baju yang harus dibayarkan Berta adalah, jawabannya, diskon sama dengan besar persen diskon dikali harga kotor, sama dengan 20% dikali Rp140.000 menjadi Rp28.000. Lalu harga bersih sama dengan harga kotor dikurang diskon, menjadi Rp140.000 dikurang Rp28.000 menjadi Rp112.000. Maka diskon yang didapatkan Berta adalah Rp28.000 dan harga yang harus dibayarkan adalah Rp112.000. Lalu selanjutnya ada pajak. Pajak adalah biaya tambahan yang wajib dibayarkan saat membeli sesuatu atau biaya yang harus dikeluarkan dari penghasilan seseorang. Besarnya pajak sama dengan persen pajak dikali harga kotor. Lalu harga bersih sama dengan harga kotor plus pajak. Contoh soalnya yaitu Maya membeli makanan di sebuah restoran cepat saji. Harga yang harus dibayarkan Maya adalah Rp100.000. Pada tagihan tersebut tertera pajak 10%.
Berapakah harga yang harus dibayarkan Maya? Jawabannya adalah pajak sama dengan besar persen pajak dikali harga kotor, sama dengan 10% dikali 100.000, sama dengan Rp10.000. Lalu harga bersih sama dengan harga kotor plus pajak, menjadi 100.000 ditambah Rp10.000, sama dengan Rp110.000. Maka harga yang harus dibayar Maya adalah Rp110.000. Sekarang kita akan membahas bruto, tara, dan neto. Jadi, neto itu adalah bruto dikurang tara. Seperti kita ketahui, neto itu biasa kita sebut dengan berat bersih. Sementara bruto merupakan berat kotor. Dengan artian, berat bersih, misalkan suatu barang dengan kemasannya, berarti berat bersih merupakan berat dari suatu barang tersebut tanpa kemasannya. Sementara untuk bruto atau berat kotor merupakan berat suatu barang tersebut beserta kemasannya. Lalu, rumus untuk mencari tara adalah persentase tara dikali bruto. Kemudian harga bersih merupakan neto dikali harga persatuan berat. Contoh soalnya adalah Pak Ahmad membeli terigu sebanyak 10 karung dengan bruto 600 kg. Jika taranya adalah 2%, maka neto satu karung terigu tersebut adalah... Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita harus mencari brutonya. 600 kg itu 10 karung. Berarti brutonya adalah 600 dibagi 10 atau 60 kg per karung. Kemudian kita langsung cari netonya. Rumus neto adalah bruto dikurang tara. Sementara rumus tara itu adalah persentase tara dikali bruto. Sehingga neto adalah bruto dikurang persentase tara dikali bruto. Atau kita substitusikan bruto dengan 60 dan persentase tara dengan 2%. Sehingga 60 dikurang 2% dikali 60 kg. Lalu kita mendapatkan hasil 60 dikurang 1,2 kg atau 58,8 kg. Halo, perkenalkan nama saya Fitria Rahmayanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga tunggal. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu bunga tunggal? Nah, bunga tunggal itu adalah perhitungan jangka waktu tertentu dan jika pada waktu yang telah ditentukan tidak diambil, maka bunga tidak diperhitungkan pada periode berikutnya. Nah, bunga tunggal itu mempunyai rumus di mana B alias bunga sama dengan S suku bunga dikali modal. Nah, jika sebuah modal sebesar M disimpan di bank atau di peminjaman itu dengan besar bunga B, maka suku bunga sebesar S% itu memiliki periode. Nah, periodenya itu pada satu tahun pertama, modal 1 sama dengan P ditambah SP. Dan pada periode kedua atau modal kedua berarti akan sama dengan P ditambah SP ditambah SP atau sama dengan P dikali 1 ditambah 2S dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mulai ke contoh soal berikut. Bu Mila menyimpan uang sebesar 10 juta rupiah di bank dengan bentuk deposito dan bunga sebesar 6% per tahun. Karena ada kebutuhan tambahan dana mendadak, Bu Mila mengambil depositnya setelah 10 tahun. Maka uang Bu Mila sekarang adalah sebesar titik-titik. Nah, jawabannya adalah sama dengan kita diketahui modal awalnya sama dengan 10 juta rupiah, lalu dengan bunga sebesar 6% per tahun, dan periodenya adalah selama 10 tahun. Maka bunga tunggalnya sama dengan persen bunga dikali tahun dikali modal, atau sama dengan 6% dikali 10 tahun dikali 10 juta. Dan hasilnya adalah 6 juta. Dengan bunganya adalah 6 juta. Lalu selanjutnya, berapa uang Bu Mila? Uang akhir Bu Mila adalah sama dengan modal awal ditambah bunga. Jadi, sehingga 10 juta ditambah 6 juta. Dan jadinya uang Bu Mila setelah deposito 10 tahun adalah 16 juta.
Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.